Selanjutnya hadits nomor 222 urutan 7 dalam pasal kita dengan sanad hasan dari Abu Rawh Al-Khula'i. Dia berkata, "Shalla bina Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam salatan faqara'a fiha bi surati dalam kurung Ar-Rum. Falubbisa alaihi ba'daha faqala innama labbasa alaina asy-syaitanu al-qira'ata min ajli aqwamin ya'tuna as-salata bighairi wudu' fa idza ataitumus shalah fa ahsinul wudu'." Nabi Allah, jadi ini seorang sahabat yang mulia namanya Abu Rawh Al-Khula'i radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW maksudnya, sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Beliau membaca surah Ar-Rum, surah dalam kurung Ar-Rum. Lalu beliau rancuh dalam kurung dalam membaca sebagian darinya. Maksudnya ya, tercampur satu sama yang lain atau lupa sebagiannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam selepas salat bersabda, "Syaitanlah yang membuat bacaan kami rancuh. Dan sebabnya karena ada satu kaum yang mendatangi salat, yang sedang salat bersama kita sekarang atau bersama kami sekarang tanpa berudu. Jika kalian mendatangi salat, maka beruduklah dengan baik." Dalam riwayat lain, "Fataraddada fi ayah falamma ansarafa qala innahu lubbisa alaina al-Qur'an anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu faman syahida as-salata ma'ana falyuhsin al-wudu." Beliau Nabi SAW maksudnya tersendat-sendat atau bisa bermakna dalam kurung ragu-ragu dalam membaca ayat. Ketika selesai sholat, beliau SAW bersabda, "Kami dibuat rancu dalam kurung dalam membaca Al-Quran. Karena suatu kaum dari kalian sholat bersama kami sementara mereka tidak berwuduk dengan baik. Barang siapa menghadiri sholat bersama kami, maka hendaklah dia berwuduk dengan baik." Diriwayatkan oleh Ahmad. Seperti ini, rawi-rawi kedua riwayat dijadikan sebagai hujjah atau argumentasi dalam As-Sahih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasai dari Abu Rawh dari seorang laki-laki. Hadis ini teman-teman luar biasa. Bagaimana Nabi SAW dan Nabi ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa terganggu dalam sholatnya dan melupakan bacaan ayat. Kenapa? Hanya karena ada di antara makmum yang tidak wudu. Riwayat yang pertama tadi, urutan 7. Dan lanjutannya adalah tidak menyempurnakan wudu. Ikut sholat. Berarti teman-teman bayangkan ya. Jadi kalau orang sholat berjamaah, ternyata ada efek pelanggaran orang yang jadi makmum kepada kehusyuan imam. Artinya, imam itu juga tanda kutip terbantukan untuk menyempurnakan bacaannya justru karena kesempurnaan wudunya makmum yang ada di belakang. Justru dengan kehusyuan makmum ya, akan saling terkait dengan kehusyuan imam. Begitu juga kehusyuan imam dengan kehusyuan makmum. Dan ini banyak orang tidak ketahui teman-teman sekalian. Ternyata efeknya sampai ke situ. Jadi saya ulangi baca hadisnya. Abu Rawh Al-Khula'i radhiyallahu anhu berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Beliau membaca surah Ar-Rum, lalu beliau tiba-tiba rancu dalam membaca sebagian darinya. Maka beliau bersabda, "Syaitanlah yang membuat bacaan kami rancu." Jadi syaitan berhasil masuk di situ karena karena ada peluang dia untuk masuk. Penyebabnya karena, kata Nabi, satu kaum yang mendatangi sholat tanpa berwudu. Dan ini juga berarti pelajarannya teman-teman sekalian, kalau ada di antara komunitas orang saleh, lalu ada orang fasik yang masuk, ini khawatirnya nanti dia merusak. Ya. Maka bukan berarti tidak boleh, tapi perlu diluruskan dan jangan dibiarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Karena kapan dibiarkan, maka dia akan menjadi seperti virus yang akan merusak semuanya.
bukankah Bani Israel pada saat Musa alaihissalam ya, pergi untuk menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menitipkan Bani Israel kepada saudaranya Harun alaihi wassalatu wassalam, itu kemudian datang Samiri menyuruh mereka meletakkan emas-emas yang mereka dapatkan pada saat mereka masih di Mesir, lalu kemudian dia mengeluarkan dengan ilmu sihirnya patung sapi yang bisa mengeluarkan suara, lahu khuwar. Lalu dia mengatakan ini Tuhan kalian. Akhirnya mayoritas Bani Israel ikut menyembah. Nabi Harun ingatkan, tapi karena suara beliau lebih sedikit dibandingkan dengan kaumnya, maka semua tersesat. Ini bahaya sekali. Dan Nabi Harun alaihissalam pada saat itu tanda kutip di sini kurang tegas dalam mengambil keputusan. Maka begitu Musa alaihissalam datang, langsung mengambil sebuah keputusan tegas, ya, menghancurkan patung itu. Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam khawatir mengambil langkah salah, nanti kakaknya atau saudaranya marah, Musa alaihi wassalatu wassalam, nanti saudaranya marah. Ya. Maka beliau berhati-hati sekali. Nabi Musa alaihissalam karena memang dia langsung diutus oleh Allah SWT dan Harun adalah pendamping Musa alaihissalam, maka mengambil keputusan tegas di sini. Dan ternyata begitu luar biasanya kalau ada orang yang buruk ini berbaur dan dibiarkan. Imam Malik rahimahullah pernah dalam majelisnya ada orang yang menanyakan tentang masalah istiwa, bersemayamnya Allah. Dan ini ternyata orang ini bermaksud untuk memang mengacaukan majelis. Dia datang bertanya untuk mengacaukan majelis. Dan bisa berpengaruh pada orang-orang umumnya. Maka kata Imam Malik, bersemayamnya Allah sesuatu yang sudah maklum. Gak ada orang yang ragu dengan itu. Gitu kan? Dan bertanya tentangnya perbuatan bid'ah. Gak boleh bertanya tentang itu karena tidak ada penjelasan secara rinci. Cuma dikatakan, thumma stawa 'alal arsy. Udah. Kita mengimani seperti itu. Lalu Imam Malik mengatakan apa setelah itu closingnya? Keluarkan orang ini dari masjid. Suruh keluarkan dari majelis. Jadi memang subhanallah, nggak boleh dibiarkan ini. Kemungkaran. Karena kalau dibiarkan ternyata efeknya sangat besar. Sebagian ulama mengatakan, kadang-kadang juga ada salah satu anggota keluarga berbuat dosa di rumah. Dan itu ternyata bisa berpengaruh pada keadaan situasi rumah itu. Sebagaimana kalau semuanya juga saleh. Ya. Oleh karena itu setiap anggota keluarga harus saling dukung-mendukung dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berefek itu. Ada efeknya. Gitu kan? Kita akan terpengaruh dengan kesolehan orang-orang di sekitar kita dan kita akan terpengaruh dengan kefasikan orang-orang di sekitar kita. Kita bayangkan teman-teman, renungi kembali. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi rancu dalam membaca Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran turun kepada beliau. Beliau menghafalnya. SAW. Tapi syaitan di sini kata Nabi SAW yang membuat kami jadi rancu seperti ini. Jadi lupa sebagian ayat atau ya tertumpah tindih satu sama yang lain. Dan ini tidak mungkin terjadi pada Nabi SAW. Lalu beliau menyebutkan sebabnya. Dan beliau mengatakan, syaitanlah yang membuat bacaan kami rancu. Karena satu kaum. Kaum ini berarti 3 orang ke atas ya. Tidak akan dikatakan kaum kalau cuma 1 atau 2 orang. Tapi umumnya 3 orang ke atas gitu. Telah mendatangi sholat ini ikut bersama kita tanpa berwudu. Hanya sholat saja. Ternyata sudah ngacoin tuh. Semua orang bercahaya. Maksudnya seperti ada kayak kalau di satu ruangan itu kelihatan orang berwudu, yang satunya ini tidak atau beberapa orang ini tidak. Jika kalian mendatangi sholat, maka berwuduklah dengan baik. Di dalam riwayat yang kedua tadi, ya, bahwasanya Nabi SAW tersendat-sendat atau dalam kurung terjemahnya ragu-ragu dalam membaca ayat. Ketika selesai sholat beliau bersabda, kami dibuat rancu dalam membaca Al-Quran. Ya. Karena ada satu kaum yang ikut sholat bersama kami, ya, sementara mereka tidak berwuduk dengan baik. Jadi saya bilang ya, jadi yang pertama adalah
tidak wudhu sama sekali. Riwayat yang kedua, tidak menyempurnakan wudhu. Nah tadi, masuklah dalam pasal ini. Makanya Al-Mundhiri rahimahullah memasukkan dalam pasal 11 ini tentang menyelat-nyelati jari. Ya, hadits ini. Ternyata tidak berwudhu dengan sempurna, diantaranya adalah tidak menyelat-nyelatkan air di seluruh ya, tempat-tempat yang harusnya diselati dengan jari-jari tadi. Sudah kita jelaskan di antara jari-jari, di antara jari-jari kaki, jari-jari tangan, jari-jari kaki, dan juga tumit. Seperti itulah. Hadits terakhir dalam pasal 11 ini adalah hadits nomor 223, urutan 8 tentunya dengan sanad sahih dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, bahwa dia sedang duduk di sisi Nabi SAW, maka beliau SAW bersabda, "Innaha la tatimmu salatun li ahadin hatta yusbigal wudu'a kama amarahu Allah. Yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlihi ila al-ka'bain." Bahwa salat seseorang tidak sempurna sebelum dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Dia membasuh wajahnya, kedua tangannya sampai ke siku, kedua siku, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima tentunya. Hadis ini ya, mirip kembali kepada awal-awal bahasan tentang wudu. Mutiara yang bisa kita ambil adalah tidak akan sempurna sholat seseorang tanpa sempurnanya wudunya. Oleh karena itu, kalimat tatim, yatim dan seterusnya yang bisa sempurnakan ini sering kita temukan dalam hadis. Ya. Juga asbigul wudu, ya, sempurnakan wudu itu. Ini semua sering digunakan oleh Nabi SAW, yaitu dengan berwudu dengan pelan-pelan, ya, dengan santai, jangan sampai ada di antara anggota tubuh yang tidak terkena air.